puji Tuhan, tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Baru silakan duduk ya. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan dulu untuk para pelayan Tuhan. Terima kasih WL, pemain musik. Nah ini juga choir ya. Noni, enggak mau disebut oma. Iya puji Tuhan. Si alon-alon. Balung tuek saudara ya. Ya puji Tuhan. Wah saya lihat banyak sekali yang hadir ya. Saudara saya percaya gereja, jemaat yang sudah tidak mengalami mujizat lagi pasti mati rohani. Ya jadi saudara, kalau saudara dan saya sudah tidak mengalami lagi pertolongan Tuhan, pasti mati rohaninya. Satu waktu pasti kita akan bertanya seperti ini. Apa Yesus ini masih hidup? Apa Yesus masih berkuasa? Nah saya percaya gereja kita sebut gereja mujizat. Sebab tiap saat, tiap hari di sini ada mujizat. Dan saya rindu nanti sementara saudara duduk begini, saudara dan saya sudah mengalami mujizat Tuhan. Sebab apa? Ada Yesus yang bersama kita. Nah siang ini saya rindu lewat firman Tuhan bagaimana caranya. Supaya hari ini mungkin saudara ada yang sakit, yang sudah tidak berpengharapan lagi. Harapan itu masih ada di dalam Yesus. Ya saya diskusi terus dengan Pastor Joel karena mujizat terus terjadi. Ya yang dinyatakan tidak bisa hamil, puji Tuhan hari ini sudah hamil. Ya Pastor Joel ya, ya sudah berapa kali diserahkan anaknya di sini. Jelas tidak bisa punya anak, Tuhan itu baik. Ya puji Tuhan bisa dapatkan anak ilahi. Saya sudah jelas lihat ini bangkrut. Bayangkan saudara ya sekian miliar. Saya datang suruh doakan gudangnya. Hari ini saya akan meresmikan pabriknya yang ketiga. Ya ini lagi direnovasi, saya sudah ditelepon Pak Sam. Ini pabrik yang ketiga nanti resmikan. Yang pertama, kedua sudah saya resmikan. Wah Tuhan ini luar biasa. Saya tahu ada rumah tangga yang bermasalah. Hari ini ada anak-anak yang tidak pulang. Tapi ada hari ini anak-anak yang tadinya tidak pulang. Sekarang dia bisa menolong orang tuanya. Jadi Tuhan kita ajaib, bisa merubah segalanya. Saya tahu ada yang tidak bisa melayani, tapi hari ini bisa dipakai Tuhan. Nah yuk kita akan baca dulu 2 ayat. Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Ini ayat sangat terkenal. Saudara ya, saya baca dulu ayat 18, nanti lompat, baru balik ke ayat 19 lagi. Tapi saya bacakan selesai semua. Yuk kita lihat ya. Firman-Nya. Jadi Tuhan ini ngomong. Firman itu bicara ya. Jadi Tuhan bicara seperti ini. Janganlah apa? Hal-hal yang apa? Iya. Jadi sing dulu-dulu tidak usah diingat. Kenapa? Nanti kita lihat. Karena iblis setan ini itu selalu mengintimidasi. Tahu saudara? Kita itu diganggu terus. Nanti mau melayani ya. Alah, engkon biyen pernah nyolong. Alah, kondo biyen selingkuh. Terus yang lalu-lalu. Makanya nanti kita putus di sini. Jadi katanya firman Tuhan hari ini yang lalu sudah berakhir. Kenapa? Mari kita lihat ayat 19. Ya, lihat katanya. Karena sekarang aku hendak membuat sesuatu yang apa? Nah, jadi ada yang baru hari ini. Apa itu yang sekarang sudah apa? Belumkah kamu mengetahuinya? Nek belum, saya kasih tahu. Soalnya ini ada ayatnya. Ya katanya apa? Katanya Tuhan. Siapa Tuhan kita sekarang namanya? Yesus. Aku hendak apa? Di padang gurun. Berikutnya. Ya. Kita akan belajar perjalanan rohani. Setiap anak Tuhan. Banyak perumpamaan-perumpamaannya. Ada diumpamakan seperti pohon di tepi aliran sungai. Ya ada banyak yang diumpamakan. Yang terkenal perjalanan hidup kita seperti perahu di tengah danau atau laut. Jadi saudara perahu ini bicara perahu kehidupan. Yang bujang ya perahu bujangan. Yang sudah nikah ya perahu keluarga. Ya yang punya pekerjaan sendiri perahu bisnis. Yang ikut orang perahu pekerjaan. Yang melayani perahu pelayanan. Nah perahu ini akan berjalan ke pelabuhan. Satu tujuan, pelabuhan itu secara rohani sorga.
Nah waktu kita naik perahu ada saatnya, enak yo melok Tuhan. Tenang. Aduh kadang saya gini, saya betul-betul menikmati hidup ini. Tapi sewaktu-waktu badai bisa datang. Dan badai ini gelombang angin tidak permisi. Menghantam perahu kita. Ya minggu lalu saya khotbah di Surabaya, ketemulah seorang WL. Pak Sam, pemain drum ini. Ya lah, mati Pak minggu lalu. Loh, apa? Loh, padahal saya baru ngedrum. Pecah Pak pembuluh darah. Kita lu guyon-guyon. Tiba-tiba bisa datang. Yang namanya penyakit. Saya ngobrol sama teman saya, ada adiknya. 11:30. Ya, ngobrol. Terus saya gini, aku tak mulai sih. Saya baru sampai rumah. Ditelepon di adiknya. Pak Sam, kok meninggal? Duh, mana jokuyon ya? Lah sih tas ngobrol. Ayo nang rumah sakit. Saya datang lihat. Loh iya, baru ngobrol. Saudara ya, saya punya kakak pertama ya, umur 45. Telepon-teleponan sama anak perempuan ponakan saya yang pertama, namanya Fani. Hampir 1 jam. Karena Fani kuliah di Surabaya, kakak saya di Malang. Telepon. 10 menit kemudian, kakak saya sudah koma di rumah sakit. Fani dia kasih tahu, Van, mama sakit dong. Ya enggak lah, baru telepon. Baru telepon. 1 jam lagi. Badai ini bisa datang sewaktu-waktu. Tapi saudara, selama perahu itu ada Yesus, selama itu perahu ini akan sampai ke pelabuhan. Boleh badai menghantam. Yesus cuma bilang, diam, tenang. Dan Yesus yang meneduhkan. Diumpamakan juga seperti di padang gurun. 40 tahun orang Israel keluar dari Mesir. Artinya dunia ini dipisah keluar. Sampai nanti ke tanah apa? Kanaan. Ya sekarang Israel lah. Penuh susu dan madu. Secara rohani kita ke sorga. Memang negara ini diberkati Tuhan. Luar biasa. Ya nanti kalau Maret saya jadi lagi ke Israel. Ini ke 54 atau ke 55 kali saya ke sana. Saya selalu udah habis pikir. Bagaimana negara Eropa yang begitu besar. Semua buah rata-rata diekspor dari Israel. Saudara seluruh dunia, saudara minum yang namanya minyak zaitun dari Israel. Lu seberapa luasnya negara ini? Luasnya ya, Malang, Surabaya hampir 110 kilo, Surabaya Semarang 400 kiloan, Semarang Solo, Malang. Jadi di kota cuma segitu. Nanti saudara ke sana ya, yang namanya jeruk, yang manen loh, gak nutut. Saking diberkati Tuhan. Saya gini, luar biasa ya. Jadi kalau nyiram sore gini ya, 1 keran tak dibuka, nyemprot kabeh. Dek gini enggak siji ya. Saya juga satu-satu ya. Saudara memang diberkati. Nah perjalanan di padang gurun, sangat sulit. Makanan susah. Air lebih susah. Dan saudara tahu kalau badai gurun datang, belum binatang buas. Tapi selama ada tiang awan, ada tiang api. Selama ada penyertaan Tuhan. Saudara tidak bisa bayangkan 3 juta orang. Kalau sekali makan, ini aneh kota Malang 10.000, berarti tiap hari ya kalikan 3 ini. Saudara 10.000 dikalikan 3 juta orang. 30 miliar sekali makan. Jadi Tuhan tiap hari nyiapno 90 miliar. Loh saudara tidak pernah mikir, loh ini 3 juta loh, 40 tahun. Minumnya 2 liter berapa? Ayo tadi pedagang KB hari ini. Ya, saudara 2 liter bisa 3.000? Ya kali itu lagi. Kali itu 3 juta. Berapa? 9 miliar untuk minum tok. Wes ojo ngomong saudara, nek gosok gigi. Ya, belum lagi nek mandi. Saya kadang gini, saya masa sih takut sih Tuhan. Enggak lah. Nah ini diumpamakan seperti di padang gurun. Nah mari kita akan lihat sekarang kenapa Tuhan stop dulu, jangan ingat yang lalu-lalu. Karena ini yang poin pertama harus kita lakukan. Kita baca ayat yang disukai jemaat, nanti kita kembali ke Yesaya 43 ayat 19. Ya mari kita akan lihat 2 Korintus 5 ayat 17.
Nah ini 2 Korintus 5 ayat 17. Silakan Bapak Ibu Saudara yang baca. 2, 3. Jadi, ia adalah apa? Bukan berubah ya. Ciptaan. Diganti. Terus katanya apa? Yang lama? Sesungguhnya yang apa? Nah ini. Jadi saudara, masa lalu kita, siapa di sini yang tidak punya masa lalu gelap? Pasti ada lah. Saya pernah bojok mungkin, saudara mungkin pernah lebih nemen bojok. Pasti ada lah. Mana tidak pernah bojok, tidak mungkin. Pernah gegeran, ya pastilah. Suami istri pasti ada gegeran. Ada di sini suami istri tidak pernah gegeran. Engkel-engkelan, ya pasti ada lah. Yang penting kan diselesaikan. No. Ya ada seorang hamba Tuhan yang sampai hari ini. Kalau khotbah waktu itu dia masih 13 tahun katanya menikah. Selama saya nikah 13 tahun tidak pernah gegeran. Engkel-engkelan saya tidak pernah. Ya, jemaat yang lapor saya, tenan tak Pak? Saya tidak percaya. Pasti saya bilang, pasti itu bukan suami istri. Loh, siapa Pak? Pasti itu pembantunya. Soalnya ada pembantu yang lawan, tokno ya. Tidak mungkin lah. Ya saya istri kadang ya urusan anak, nanti belum lagi urusan cucu mungkin ya. Oel kadang kan nyeneng no ya, kadang diomongi. Istri saya kadang saya lali, sus apa? Nah, gitu ya, mesti ono ya. Saudara, yang penting kan ada penyelesaian. Jadi siapa yang tidak punya masa lalu yang tidak baik? Pasti semua punya. Tapi hari ini ya, ini ya garisnya ya, sejak kita ketemu Yesus, sejak itulah berakhir. Kenapa? Kita ciptaan baru. Bukan berubah. Kalau berubah yang lama masih ikut. Tapi kalau sudah ciptaan baru, kita betul-betul baru. Jadi makanya wis gak usah eling-eling sing lama. Ayo siapa yang suka eling-eling lama. Kita paling seneng kan gitu. Wah biyen dek ingin. Biyen terus ya. Tak ganti nama kok. Ya, Tan Bien namanya. Ya. Jadi saudara hari ini stop sudah masa lalu kita. Karena kita sudah betul-betul ciptaan baru. Jadi artinya saudara pastikan hari ini ada Yesus dalam hidup kita, ada keselamatan. Ini poin penting. Kenapa? Makanya seluruh Alkitab bilang cari dulu kerajaan Allah. Harus bersama Allah dulu. Pokok rohani dulu. Baru yang lain ngikuti. Lah kalau saudara tidak bisa mengalami yang pertama ini, tidak bisa. Jadi makanya semua harus bertobat dulu. Ya tadi pagi saya bilang ada seorang yang ketemu saya, Pak Sam doa no, saya ini miskin, nanti nek soge Pak. Gereja Pak Samuel tiap bulan tak bantu besok. Waduh, ini kata-kata yang paling saya sering dengar ya. Wis ta Pak, pokok tanah iki payu, wis tenang gereja Bapak, pasti tak kei. Ono satu orang, sampai saya doa no 6 rumah, laku semua. Hari ini loh saya repis gak ono mlebu ya. Wis biasa pendeta ya. Nah saudara, saya cuma tanya, nah kamu nek ibadah DIR berapa? Tuh, jarang saya Pak. Kadang nek inget 2 bulan sekali. Oh iya tak doa no kon kiri terus. Loh iya, karena ngomongnya apa? Nanti nek saya soge Pak, saya mau rajin. Gak bisa jok diwale. Rajin no cari Tuhan dulu, baru kita diberkati. Ya teologi kemakmuran banyak dituduhkan ke gereja kita. Saya selalu bicara ya, harus bersih dulu. Cinta Tuhan dulu, hidup benar dulu, hidup kekudus dulu. Baru ada mujizat. Jangan dibalik, saya mau ngalami mujizat dulu, baru saya mau cinta Tuhan. Ya tak bisa. Pak doa no saya, nanti dapat jodoh Pak. Saya 39 loh Pak umurnya Pak. Ayo tolong Pak Sam. Nah kamu naik kebaktian dek youth atau dek umum? Loh saya belum kebaktian. Kadang-kadang saja ikut teman saya Pak. Tak doa no terus kon, bujangan seumur hidup. Ya tak cari Tuhan dulu, tak bisa. Ya jadi hari ini saya mau pastikan dulu dengan saudara dan saya. Kita ciptaan baru. Amin semua ciptaan baru. Nah kalau sudah baru kita bicara pertolongan Tuhan. Mari kita kembali Yesaya 43 ayat 19. Ayo kita akan lihat apa yang baru yang akan Tuhan berikan hari ini. Yang pertama Tuhan akan membuat jalan di padang gurun. Wow luar biasa ya. Saya sama Pastor Yoel ke Israel sepiro kali? 12 kali ya. Ya saking dulu masih kuliah, SMA.
Jadi saya tidak bisa bawa terus. Nah saudara, kalau sudah mulai masuk di Mesir kanan kiri ya, itu padang gurun. Semua dilihat, padang gurun. Saudara kalau sudah di padang gurun, tidak bawa alat apapun, kompas khususnya ya, saudara akan mati di sana. Tidak ada pengharapan. Tidak tahu ini mau kemana. Ya cuma kelihatan oase, tahu oase saudara? Kayak air. Ya karena itu kena sinar matahari mungkin, diparani terus tidak ada. Saudara tidak tahu mau kemana. Tapi kalau saudara di padang gurun, yang semua saudara tidak bisa tahu, ini saya mau kemana. Terus saudara mulai kelihatan ada jalan. Di situ ada pengharapan. Wah ada jalan. Wah hati saudara besar. Ya, itu onta bisa ngisi air 300 liter. Kalau ini pemiliknya sudah haus, biarpun onta ini harganya ya ratusan juta dibeli. Karena lebih mahal dari emas air yang ada di dalam perutnya. Ya saudara, sulit di padang gurun. Tapi kalau ada jalan, ada pengharapan. Jadi yang pertama kalau saudara dan saya hari ini hidup jadi ciptaan baru. Kita semua ada pengharapan di dalam Yesus. Artinya pengharapan itu, yang tadinya saudara sakit, apa saya bisa sembuh? Hari ini ada harapan, Yesus bisa menyembuhkan kita. Oh saya sudah banyak ketemu ya, orang-orang yang divonis dokter. Dokter itu baik loh sudah. Wah mana ada mau seperti dokter ya, tengah malam ditelepon. Oh iya ya. Ya dulu Pastor Yoel masih kecil-kecil, sakit, saya telepon ke Surabaya. Ya ada dokter di Surabaya, profesor lagi. Dok ini 1:30 maaf, anak saya sakit, jam berapa hari ini ke sana? Sekarang berangkat dari Malang, saya tunggu. Ya saya berangkat 1:30, jam 3 dia di depan pintu, rumahnya pinggir jalan. Di jalan Diponegoro ya, itu orang kaya. Berdiri dokternya. Wah saya gini ya, tidak semua dokter mau. Saudara dokter kandungan istri saya melahirkan 3 anak saya ini tidak pernah tidur di kasur. Loh dok kok gak pernah di kasur? Loh dedek kasur gak bisa ngoperasi uang, gak bisa tangi pak. Loh tidur ya cuma duduk di kursi tamu. Ditelepon langsung berangkat. Telepon berangkat. Ya tapi ada saatnya dokter juga akan berkata, gak bisa. Gak bisa. Kalau sudah gak bisa hanya 1%. Mujizat saja. Tuhan saja. Saudara hari ini pengharapan masih ada di dalam Yesus. Ya tepuk tangan untuk Tuhan. Mungkin ada yang kehilangan masa depan. Ayo hari ini masih ada pengharapan. Ada pengharapan. Ya selama saudara hari ini jadi ciptaan baru. Artinya saudara hidup bersama Yesus. Ya nanti saya akan kunci salah satu hidup bersama Yesus yaitu hidup punya gaya berdoa. Karena bulan ini kita bicara tentang berdoa. Dan minggu ini tentang gaya hidup berdoa. Jadi nanti saudara harus bisa berdoa. Ya, jadi saudara yang pertama ada pengharapan. Semua saudara hari ini lahir. Tidak bisa milih. Oh, kalau saya boleh milih ya pasti oke. Ada presiden lah. Ya, pasti itu. Tidak bisa. Saya dilahirkan mama saya tidak pernah sekolah. Ya buta huruf. Papa saya kelas 2 SD, tapi saya bangga dengan papa mama saya. Semua anaknya bisa lulus SMA. Satu kebanggaan. Ya, saudara saya nikah sama istri saya. Hari ini nikah, besok habis minus. Semua kalung, gelang habis semua saya jual. Utang masih ada, berarti minus saya mulai. Dia cuma minta cincin kawinnya jangan dijual. Kami berjalan waktu, gak bisa punya anak. Lahir anak 3 meninggal semua. Saya pernah bangkrut 3 kali. Jadi ini Pastor Yoel anak keempat, kelima, keenam. Saudara berjalannya waktu, saya tahu masih ada pengharapan. Ya masih ada pengharapan. Ya saya sudah 2 kali salaman sama presiden. Wah, ya saya pernah duduk, ya mau khotbah dengan seorang jenderal. Buat saya tidak masuk akal, tapi ada pengharapan. Artinya itu akan terjadi. Jadi hari ini saudara dan saya kita masih punya pengharapan. Ya jangan pernah putus asa, jangan pernah mengeluh, jangan pernah menyerah. Menyerah, kalah. Stop, kalah. Yang ada apa? Coba satu, apa? Maju terus. Ya, pembangunan gereja kita nanti akhir Desember
Ya diusahakan selesai. Kerjanya Senin sampai Senin. Tukang-tukang itu Senin sampai Senin. Itu Pak Oskar. Betul ya Pak Oskar ya? Nah itu yang full timer kita tinggal di sana. Sampai jam berapa malam Pak Oskar? 9:30 ya? 9:30 malam. Bayangkan saudara, jam 8 pagi. Tapi saya lihat 7:30 sudah kerja. Sampai 9:30. Hampir 100 orang tukangnya. Sih gak nutut. Saya ini sih gak mikir. Otak saya gak nutut. Ya apa cara yang bayar nanti. Tapi terus ada. Masih ada pengharapan. Ya sudah turun biaya lantai 9, lantai 10. Saya bilang jalan terus. Jalan terus saudara. Loh jalan terus. Jalan terus. Kenapa? Kita punya pengharapan di dalam Yesus. Pasti ada pengharapan. Jadi saudara jangan takut hari ini mungkin aduh aku bangkrut utangku akeh lho. Entek kabeh asetku Pak ya apa ini wis. Jangan takut masih ada harapan. Ada pertolongan Tuhan. Jadi ada harapan tuh ada pertolongan Tuhan. Lah sekarang baru yang terakhir ini pertolongan Tuhan. Kita baca ya. Apa yang terjadi di ayat yang ke-19. Dia juga akan membuat apa? Sungai-sungai di padang. Iya. Justru di saat, di tempat, di mana yang itu tidak ada. Yesus jadikan ada. Wah selain pengharapan kita hari ini mengalami sendiri. Ada sungai-sungai. Artinya ada keajaiban-keajaiban yang terjadi dalam hidup kita. Saya tidak tahu saudara hari ini mau butuh keajaiban apa. Tapi percayalah keajaiban masih terjadi. Ya tadi pagi jam 9 saya senang karena 3 anak saya hadir semua. Ya, Pastor Yoel, ini sama istrinya, ya Vike nanti tanggal 7 wisuda S2, iya S2. Pastor Yoel nanti Desember baru wisuda S2. Ada anak saya Eva datang dari Sydney udah 10 hari, nanti Kamis pulang, ya dia cuma libur 2 minggu. Nah nanti 2026 dia wisuda S2 di Sydney. Nah ada Belin. Ya kemarin baru wisuda di Sydney. Nah ini sekarang ya nih lagi dipakai di Common Ground apa ya? Iya di Citraland ada kafe apa? Rumah makan atau kafe? Nah, itu Belin yang lagi 2 minggu ini lagi masak. Silakan saudara kalau mau ke sana ya, tapi bayar lo ya. Ojo nyebut saya disuruh Pak Samuel lo bayar loh. Ya bayar dewe. Saudara, saya yang dulu tidak punya pengharapan. Anak saya mati 1, 2, 3. Apa bisa ya? Hari ini saya mau bilang, bukan hanya pengharapan. Ada sungai. Ada keajaiban. Wah luar biasa. 9 tahun lalu saya selalu ngobrol dengan pelayan. Karena pindah ke sini, tak gampang. Ini kosong. Uang tabungan saya habis semua. Ini bayar sound, semua lampu, semua uang saya. Saudara habis. Saya masih percaya, masih ada keajaiban. Saya bicara nanti kapan ya kita punya gereja sendiri. Ya, padahal saya gini, ngontrak dek mulai cek larangnya. Ya gisine mahal. Ini belum ngitung kursi. Waktu itu saya tanya-tanya kursi satu yang bagus 350.000. Terus kita butuh ini semua ya kalau full 800. Berarti harus ada cadangan 200.000. Berarti 3, piro ya? Nek 1.000 kali 3,5 miliar. Mateng kon kursi tok ya. Pagi-pagi ditelepon, Pak Samuel mau buka gereja. Saya masih ingat ya, 5:30 kurang 10. Oh iya Cik, tak butuh kursi. Butuh piro nek tanya, tak sumbang. Wis tak kasih semua. Butuh piro? 300 Cik. Wah masuk gereja 300, enggak wis tak kirim 800. Saya 300 dikai 800. Ya ini kursi yang saudara duduk ini, semua itu sumbangannya. Puji Tuhan. Wah saya gini, wah ajaib. Ya kemudian saya ngomong lagi, pelayan-pelayan waktu itu. Nah itu ya ada Pak Wilung, nek denger itu Pak Wilung, Pastor Hafal. Wah nanti kita nek punya gereja bisa jadi rumah kedua. Saya berapa kali omongkan. Wah sekarang mulai kelihatan. Nanti lantai 8 ya 50 kali 100 meter, hampir 5.000 meter persegi. Saya jadikan mall. Kalau selama ini gereja masuk mall, nanti mall masuk gereja. Nah puji Tuhan. Iya loh iya ini sudah mulai kelihatan. Ya, kita sudah atur ya depan itu besar, saya buat supermarket ya.
kemudian ada kantor koperasi simpan pinjam, ada pujasera, ada tempat fitness, ya tempat anak-anak les, kursus ya. Jangan khawatir, saya kasih gratis semua. Mandarin, Inggris, saya yang ngajar. Biar bingung muridnya ya. Wah, kelihatan sudah. Saudara, ada sungai-sungai di padang gurun, bicara keajaiban-keajaiban. Hari ini kita butuh keajaiban-keajaiban. Dan kita bisa mengalami. Ya, saya masih ingat bagaimana seseorang yang tadi saya katakan bangkrut. Saudara, dia dimakan hanya 6,5 miliar. Perusahaannya langsung ambruk. Saya datang, gudangnya mau dijual. Laku berapa ini? Saya bilang. Kamu anaknya berapa? 1. Terus mau apa setelah ini? Umur berapa anakmu? Waktu itu sih umur 3 atau 4 tahun. Terus mau apa? Nutup dah gudang ini. Nomboi. Ya cuma nangis. Segini aja. Keajaiban masih terjadi. Yesus masih bisa lakukan. Lewat apa? Doa. Ayo kita doa ya. Saya masih ingat karena jam 4 saya harus khotbah lagi. Itu 3:30. Ya lebih ini, kalau angka-angka saya agak lupa ya. Saya doakan, amin. Tidak lama sing utang lu telepon. Ini hari Jumat, kamu sih ada barang. Aku kirim mono. Nanti hari Senin saya bayar semua. Tapi nek kamu tidak kirim, selesai. Tolong kirimi 1, saya tunggu. Terus dia tanya, ya apa Pak Sam? Ini orangnya baru telepon. Telepon apa? Iya aku suruh ngirim barang lagi. Barang apa? Mesin. Berapa harganya? 150 juta. Katanya kalau aku ngirim, Senin dibayar. Tapi kalau aku tidak ngirim, tidak dibayar. Ya apa menurut Pak Sam? Ya, soalnya tidak kirim tidak dibayarnya ketambahan 150 juta. Saya gak bodoh saudara. Saya ngomong, nek saya, tak kirim. Pasti tak kirim. Saya nek ngomong, kirimen. Mari ngono gak dibayar, aku diuber. Kan Pak Sam. Saya nyuruh ya. Wah gawat saudara ya. Saya ngomong nek saya pasti saya kirim. Wah saudara ya. Akhirnya dia kirim. Hari Senin 11:30 siang. Oh saya masih ingat. Telepon. Puji Tuhan Pak Sam. Yesus ajaib. Yesus dahsyat. Lagi siapa ya? Siapa ini? Dibayar kabeh Pak Sam. Gitu ya. Wah waktu itu saudara ya. Kampus saya lagi bangun. Pak Sam. Tak sumbangnya kampus ya. Saya itu pas ngeluh-ngeluh. Ndelok nota songo saudara. Oh iya apa cara bayar ini 9. Langsung dia wes Pak yo. Tak transfer. Ditransfer semua. 9 itu lunas kabeh saudara. Wow Tuhan ini ajaib. Saya sampai ngomong be staff saya. Ayo tokno maneh nek nota-nota lain iki duwe isik lebih ya. Bari ngeluh saudara ya. Makanya hari ini keajaiban itu akan terjadi. Saudara hanya butuh hari ini ya. Ayo ciptaan baru, ada Yesus. Mulailah berdoa. Berdoa itu ngomong-ngomong baik Tuhan, hubungan. Sederhana. Ya, enggak usah ruwet-ruwet kayak orang tua baik anak loh. Ini anak-anak saya enggak tahu nek ini papa ya. Tapi nek ketemu baik saya ngomong saya enak. Kadang ditumpai gini tidur sembarang wis. Ya, karena kami ada hubungan. Nah, sekarang saya tanya saudara, kalau saudara punya hubungan baik baik Yesus, ya saudara tinggal ngomong. Ya kan? Sekarang saya tanya, doa merem atau melek? Ayo tak tanya, doa merem mesti merem atau melek? Oh merem, melek ya. Ya bebas, boleh merem, boleh melek. Sing gak oleh itu melek merem. Nah itu sarapnya sodok rusak ya. Ya nek nyetir mobil terus merem doa, oh Yesus tolong saya. Ya dobro, tidak bisa. Ya mesti saudara hari ini bijaksana sendiri. Saya diam-diam, saya doa, Tuhan tolong ngono lah. 24 jam. 24 jam bisa berdoa, bebas kita. 24 jam juga Yesus bisa menjawab doa kita. Wah ini baru dahsyat ya, tepuk tangan untuk Yesus kita. Jadi hari ini kita punya pengharapan, amin. Sing gagal, sing sakit, ya sing rumah tangganya bermasalah, bisnis pekerjaannya yang bangkrut, pendidikannya yang mungkin gagal. Hari ini ada pengharapan. Apa itu pengharapannya? Ada sungai-sungai, ada keajaiban-keajaiban yang Yesus mau lakukan. Sementara di padang gurun, di padang belantara, mana ada sungai? Yesus buat sungai. Luar biasa ya. Dia buat jalan saat
Wah, ya. Masih ada jalan terbuka. Masih ada jalan. Percaya hari ini mujizat terjadi. Berdoa, percaya itu terjadi, maka itu akan terjadi. Ayo kita bangkit berdiri, ya. Kita nyanyi, saya senang lagu ini ya. Walau ku tak dapat melihat. Refnya saja ya. Mungkin saudara belum melihat apa yang saudara harapkan. Tapi hari ini, siang ini, itu akan terjadi. Ya, kita percaya Allah tidak pernah terlambat. Dia selalu tepat pada waktunya. Mari saudara, pejamkan mata kalau hafal lagu ini. Kalau enggak saudara boleh lihat di layar LED. Nyanyilah dengan percaya. Mungkin kondisi kita tidak memungkinkan. Loh, saya lagi bangkrut. Gimana saya bisa dapatkan untuk bisa melunasi? Memang, lihat kondisi. Tidak mungkin terjadi. Tapi Yesus akan lakukan keajaiban ini.